Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 9. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut belajar pelajaran matematika bersama Bu Heni. Tadi sudah Ibu buka di WhatsApp grup gabungan. Nah, sekarang mulai pada kegiatan intinya. Oke, diperhatikan, disimak video ini. Kita masih belajar pada bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Pada subbab materi hari ini yang kita pelajari operasi aljabar bentuk akar. KKM-nya masih 65, jadi setiap tugas kalian jika mau tuntas minimal nilainya harus 65. Setelah kalian menyimak video ini, maka kalian harus bisa menjelaskan penyederhanaan bentuk akar. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bentuk akar. Nah, di sini sebelum Ibu jelaskan apa itu operasi aljabar bentuk akar, kita perhatikan dulu contoh bilangan bentuk akar. Yaitu contohnya salah satunya yaitu ada akar 2. Akar 2 ini dinamakan bentuk akar karena hasilnya tidak bulat ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan bentuk akar jika kita cari hasilnya itu hasilnya tidak bulat atau menghasilkan angka yang desimal. Akar 2 itu hasilnya kalau kalian coba di kalkulator itu pasti 1,42 sekian 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 ya. Kemudian contoh bentuk akar lain, akar 3. Akar 3 juga kalau kita hitung di kalkulator hasilnya pasti 1,73 sekian 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 sekian. Belakangnya masih banyak angkanya ya maksudnya. Nah, itu di antara contoh-contoh bentuk akar. Satu lagi contoh bentuk akarnya ya, Ibu contohkan, itu akar 5. Dan seterusnya, masih banyak ya. Ada akar 7, kemudian akar 8, akar 10, akar 11. Pokoknya bentuk akar itu yang hasilnya menghasilkan angka desimal atau tidak bulat. Nah, ini contoh bentuk akar. Sedangkan contoh bilangan yang bukan bentuk akar, yaitu yang menghasilkan bilangan bulat. Yang biasa kalian ketahui udah dipelajari dari SD nih. Coba contohnya nih akar 1. Akar 1 itu berapa? Coba hasilnya akar 1. Berapa? Ada yang tahu? Berapa kali berapa hasilnya 1? Ya, betul. 1 ya. Akar 1 itu 1 karena 1 kali 1 sama dengan 1. Ini hasilnya. Berikutnya, ada akar berapa lagi? Akar 4, betul. Berikutnya ada akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, akar 49, akar 64, akar 81, akar 100, dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Ada akar 121, akar 144, dan sebagainya. Nah, coba kita isi nih dari awal.
akar 4. Itu hasilnya 2, betul. Karena 2 kali 2 adalah 4. Akar 9, 3. Akar 16, 4. Akar 25, 5. Akar 36, 6. Akar 49, 7. Akar 64, 8. Akar 81, 9. Akar 100, 10. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ditanya akar 25 itu berapa? Ya 5. Akar 64, 8. Akar 81, 9. Akar 9, 3. Dan seterusnya. Jadi hasilnya ini tidak menggunakan akar lagi ya. Nah ini yang paling dasar yang harus kalian ketahui nih. Bilangan yang bukan bentuk akar, dari akar 1 sampai akar 100. Oke, sampai sini kita lanjut. Nah, materi prasyarat artinya materi yang harus kalian kuasai sebelum masuk ke operasi bentuk aljabar, yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu bisa kita sederhanakan. Contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 12. Kenapa harus disederhanakan? Karena kita kalau menghitung tidak boleh menggunakan kalkulator. Jadi angkanya jangan menggunakan angka desimal. Jadi harus dalam bentuk akar juga hasilnya. Makanya kalau akarnya ini besar, bisa kita sederhanakan. Ya, itu caranya akar 12 ini kita rubah jadi perkalian 2 buah akar. Berapa kali berapa hasilnya 12 ya. Tapi salah satu ini angkanya harus merupakan bukan akar yang tadi tuh, akar 1 sampai akar 16. Jadi Ibu tulis di sini ya. Harus ada akar 1, akar 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Jadi kita harus menggunakan antara angka-angka ini nih di sini. Akar 12 itu kan 4 kali 3 ya. Nah, 4 ada nih di sini. Jadi boleh kita gunakan. Jadi akar 4 dikali akar 3 sama dengan akar 4 berapa? Tadi 2. Akar 3 tidak ada, berarti tetap akar 3. Jadi akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Ya, 2-nya itu dari akar 4. Oke, ini hasil dari akar 12. Paham ya? Insya Allah. Coba supaya lebih paham lagi, kita masuk contoh yang kedua. Coba kalau misalkan sebelum masuk ke contoh 2, ada yang berpikir, kenapa Bu nggak 6 kali 2 aja? 6 kali 2 kan juga 12. Coba kita pakai akar 6 dikali akar 2. 6 kali 2 kan 12 juga, betul. Tapi akar 6 di sini ada nggak? Tidak ada kan? Nah, akar 2 di sini ada nggak? Tidak ada juga. Nah, dua-duanya tidak ada hasilnya, jadi tidak bisa digunakan. Jadi yang kita gunakan 4 kali 3. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut.
ke contoh soal kedua, akar 18. Coba akar 18 berapa kali berapa? Akar 18. Harus pakai akar ini ya. Kalau akar 18 harus menggunakan akar. Akar berapa kali akar berapa hasilnya 18? Coba dipikirkan. Betul, 9 kali 2. Jangan lupa pakai akar ya. Akar 9 dikali akar 2 sama dengan akar 9 kan ada di sini nih. Ya. Jadi betul kita gunakan 9 kali 2. Akar 9 berapa? Betul, 3. Yang belakang akar 2 tetap 3 akar 2. Sekali lagi, 3-nya dari akar 9, akar 2-nya dari sini. Ya. Inilah penyederhanaan akar 18 sama dengan 3 akar 2. Bu, kalau misalkan pakai yang 6 kali 3 bisa nggak? 6 kali 3 juga kan 18. Akar 6 kali akar 3. Akar 6 coba dicek ada nggak di sini? Nih, di antara ini. Kan tidak ada. Akar 3 juga tidak ada di antara ini. Berarti ini tidak bisa digunakan. Ya. Oke. Kita contoh ke yang ketiga biar lebih jelas. Yang ketiga, akar 24. Akar 24 kita gunakan berapa kali berapa? Akar 24 akar berapa kali akar berapa hasilnya 24? 4 kali 6. Tuh, akar 4 berapa? 2. Akar 6-nya tetap. Inilah hasil dari akar 24, yaitu 2 akar 6. Oke, coba lanjut. Nah, akar 16 nih. Akar 16 berapa? Ada yang bilang berapa nih? 16 dikali 2 ya. Akar 16 kali akar 2. 16 kali 2 itu 32. Akar 16 ada di sini kan? Berapa akar 16? Yaitu 4. Akar 2-nya tetap. Jadi akar 32 itu 4 akar 2 ya. 4-nya nggak usah diakarin lagi, tetap aja 4. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, Bu, akar 32 boleh nggak pakai yang 4 kali 8? Kan 32 juga. 4 kali 8, 32 juga. Betul, akar 4 ada di sini juga, ya kan? Betul. Coba kita bandingkan. Akar 4 berapa? 2. Akar 8, tetap. Akar 8 ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi nggak boleh berhenti sampai sini aja. Ya, harus masih bisa disederhanakan lagi nih akar 8 nih. Jadi 2 akar 8 itu kan akar 4 kali akar 2 ya. 4 kali 2 kan 8. Sama dengan 2 akar 4 berapa? 2 akar 2-nya tetap. Yang tidak ada akar kali tidak ada akar. 2 kali 2, 4. Akar 2. Hasilnya sama, tapi caranya lebih panjang. Ya, jadi kesimpulannya kalau ada di sini akar 4, di sini akar 16. Yang kita ambil angka yang paling besar aja. Jadi hasilnya atau prosesnya atau caranya bisa lebih singkat. Ya, walaupun ujungnya hasilnya sama. Oke, sampai nomor 4 semoga dipahami. Satu soal lagi. Coba
supaya lebih paham ya. Yang kelima, contoh soal yang kelima, coba kita lihat. Akar 125. Akar 125 berapa ini? Akar berapa kali akar berapa? 25 dikali 5. Betul. Akar 25 ada di sini ya. Berarti betul. Akar 25 itu yaitu 5. Akar 5-nya tetap, jadi tetap ditulis. Jadi hasil akar 125 itu 5 akar 5. Nah, itulah contoh soal tentang menyederhanakan bentuk akar. Ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum masuk ke operasi bentuk aljabar. Ya, sekali lagi Ibu tekankan. Ini kalau misalkan ditanya 12 itu berapa? 4 kali 3. Tapi kalau akar 12, ya perkaliannya juga pakai akar ya. Akar 4 kali akar 3. Nih, pakai akar, jangan lupa. Sekali lagi ya, kalau soalnya dalam bentuk akar, perkaliannya juga dalam bentuk akar. Oke, lanjut ke materi intinya, yaitu operasi aljabar bentuk akar. Nanti ini semua kalian catat ya. Kalau masih kurang paham, bisa kalian ulang-ulang video ini supaya lebih paham. Atau bisa ditanyakan di WhatsApp grup gabungan. Oke, pada intinya tentang operasi aljabar bentuk akar. Kenapa di sini ada kata aljabar? Karena ini caranya, prinsipnya sama seperti operasi aljabar. Jadi yang sejenis dengan sejenis untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama, operasi aljabar bentuk akarnya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Syaratnya, bentuk akar dapat dijumlah atau dikurang jika bentuk akarnya sejenis atau sama. Contohnya, Ibu ingatkan dulu tentang aljabar ya, sedikit. Nah, kalau ada soal 3x ditambah 5x ditambah 2y, hasilnya adalah kita jumlah yang variabelnya sejenis saja kan, x dengan x. Yang dijumlah koefisiennya, angka di depan variabel. 3 tambah 5 berapa? 8. Variabelnya apa? X tetap. Kemudian yang belakang ditambah 2y. Sampai sini tidak bisa dijumlah karena variabelnya berbeda. Nah, sekarang hubungannya dengan bentuk akar, nanti variabelnya hanya diganti dengan bentuk akar. Nanti contohnya seperti ini, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 4 akar 3. Nah, seperti ini. Ya, tinggal akar yang sama dijumlahkan, akar yang berbeda tidak perlu. Ya. Prinsipnya sama seperti aljabar. Oke. Ibu contohkan supaya lebih jelas. Untuk yang soal A, diperhatikan. Sekali lagi, kalau penjumlahan, pengurangan itu bisa dilakukan jika akarnya sama ya. Contoh nomor 1. 3 akar 5 tambah 4 akar 5 dikurang 2 akar 5. Perhatikan akarnya semua sama ya.
Kalau akarnya semua sudah sama, ya udah tinggal kita jumlah dan kurang angka yang di depan akar. Tinggal kita ambil 3 ditambah 4 dikurang 2. Karena ini akarnya sama semua ya, akar 5. Berarti di sini akar 5. Sama dengan, tinggal kita jumlahkan 3 tambah 4, 7, 7 kurang 2, 5. 5 belakangnya akar 5. Akar 5-nya dari mana? Dari sini ya. Udah cukup segitu aja jawabannya. Mudah ya. Nah, berikutnya kalau misalkan angkanya seperti ini, ada angka yang besar nih. Contohnya akar 27 dikurang akar 3 ditambah 6 akar 2. Nah, di sini diperhatikan akarnya tidak ada yang sama gitu kan? Tapi di sini ada akar 27. Akar 27 angkanya besar. Berarti bisa disederhanakan nih caranya. Seperti yang tadi menyederhanakan bentuk aljabar. Berarti kita harus sederhanakan dulu nih akar 27. Coba, akar 27 itu berapa kali berapa? Hasilnya 27. Akar berapa kali akar berapa hasilnya 27? Betul, akar 9 kali akar 3 ya. Akar 9 berapa? 3, akar 3-nya tetap 3 akar 3. Berarti akar 27 ini kita ganti dengan 3 akar 3 ya. Kita masukkan ke sini 3 akar 3. Di sini lanjut dikurang akar 3 ditambah 6 akar 2. Sekarang perhatikan akar yang sama kita gabungkan. Yang sama kan akar 3 dengan akar 3 ya. Yang akar 2-nya tidak ada temennya. Berarti tetap ditulis tapi dibiarkan saja ya. Sekarang yang sama dulu nih. 3 nih yang dari depan nih. Angka di depannya 3 dikurang berapa nih kalau nggak ada angka nih di sini? Kalau tidak ditulis kayak misalkan 3x ditambah x sama dengan berapa? Betul, 4x. Karena di depan x sebenarnya ada angka 1 ya. Angka 1 kan tidak perlu ditulis, tapi kalian harus sudah tahu kalau angka tidak ditulis, artinya koefisiennya adalah 1. 3 tambah 1, 4. Ini juga sama nih. Berarti dikurang 1. Tuh. Akarnya berapa? 3. Ditambah yang belakang tetap ditulis, walaupun tidak punya teman. 6 akar 2. Sama dengan 3 kurang 1, 2. Akarnya tetap 2 akar 3. Ditambah yang belakang 6 akar 2. Nah, sampai sini masih bisa dihasilkan atau tidak? Iya, betul, tidak bisa. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Jadi tetap cukup sampai di sini saja jawabannya. Selesai. Jawabannya 2 akar 3 tambah 6 akar 2. Oke, itu contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Semoga dipahami. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian bentuk akar. Hampir sama ya. Perkaliannya tinggal depan kali depan, A kali C, akar kali akar. Oh. Kemudian pembagian A bagi C, B bagi D. Contohnya seperti ini. 3 akar 2 dikali 4 akar 5. Kita jawab. Sama dengan angka yang depan kali angka yang depan. 3 kali 4 akar kali akar
2 kali 5 sama dengan 3 kali 4, 12, akar 2 kali 5, 10. Inilah jawabannya tentang perkalian. Jadi angka yang depan kali angka depan, akar kali akar, cukup seperti itu aja. Kemudian kalau perkalian dan pembagian, akarnya beda, tidak masalah. Tinggal kita kalikan atau kita bagi. Ya, itu contoh perkaliannya. Lanjut, contoh pembagiannya seperti ini. 24 akar 6 per atau dibagi 8 akar 3. Berarti kita selesaikan berapa di sini? 24 dibagi 8 bagi 8 akarnya 6 dibagi 3 sama dengan 24 bagi 8 berapa? 3. Tuh. 6 bagi 3 2. Inilah jawabannya ya. Jadi kalau perkalian dan pembagian akarnya berbeda tidak masalah. Tinggal akar kali akar atau akar bagi akar. Oke, sampai sini tentang operasi aljabar bentuk akar. Semoga dipahami. Jika belum paham, diulang-ulang lagi videonya atau bisa ditanyakan ke Bu Heni, kita diskusikan di WhatsApp grup gabungan. Semua slide dicatat di buku catatan. Jika sudah, lanjut ke latihan soal. Kerjakan LKS halaman 22, nomor sekian, tulis soal dan caranya di buku latihan, kemudian difoto, dikirimkan ke GCR. Dikerjakan tepat waktu dan dikumpulkan juga tepat waktu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Semoga pertemuan kali ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan ketemu lagi Rabu depan di pelajaran matematika. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.